Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saya berceramah pakai bahasa apa ini, Pak? Seminang. Karena gini loh, Pak, kata orang-orang sih, Mindawa itu Minang, Sunda dan Jawa, gitu ya Bu ya? Campur ya Bu ya? Jadi Minang 100%. berarti salah Pak orang-orang selama ini bilang sama saya, Pak. Oh gitu, Minang itu. Oke, bahasa Minang juga boleh nanti ya Pak ya? Bahasa Minang Bu bisa Pak, soalnya Bu Minang kan. Nah, jadi Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bahasa Sunda Bu bisa lo Pak? Kumaha damang? Nah kan. Abu dulu Pak selama 3 tahun di Bogor ngajar di Kabupaten Bogor, Kecamatan Tanjung Sari. Jadi kalau Bapak sering ke Jawa Barat, masuknya kalau dari Jakarta ke Cibubur, turun tol Cibubur nanti ke Cilengsi masuk lagi nanti ke Jonggol, baru ke Tanjung Sari, perbatasan dengan Cianjur. Saya dulu pernah tuh 3 tahun ngajar di pondok pesantren Ibnu Katsir namanya Pak. Bahasa Sunda 3 tahun selama di situ saya bisanya cuma itu Pak. Kumaha, damang, gitu. Kalau bahasa orang Jawa ada di sini Pak. Orang Jawa juga saya bisa bahasa Jawa. Saya itu lahir di desa Perhentian Sungkai Pak. Sungkai, tahu Pak? Sungkai SP5? Tahu. Padang Lawe Saudara. Jadi kalau dipresentasikan Jawa itu 70% mungkin di kampung Ambo tuh Pak. 30%-nya Minang. Jadi Ambo bisa sekalibannya bahasa Jawa. Piye kabare? Api, gitu Pak. Oke. Kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Rayun Sucinda, MPD Gelar. Saya berasal dari desa Perhentian Sungkai. Tinggal sekarang di perumahan Teratak Garden Pak, Teratak Sekabau. Ngajar di SMA IT Andalas Cendekia. Satu yayasan dengan SDIT dan SMPT Andalas Cendekia. Mungkin banyak nih anak-anak ustadz di sini ya, yang dari SMP atau dari SD. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ini saya ceramah berapa jam ini Pak? 30 menit aja. Setengah 9 bisa. Siap. Istrinya berapa orang, anak berapa orang? Oke. Oh, pakai berapa orang istrinya pun banyak banget Pak. Salah Pak tadi Pak. Ustaz lah babinya atau lu itu seharusnya, ya kan? Qadarullah Pak sampai gini ampun babini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kalau bagi Ambo innalillah Pak. Berarti menunggu dia sampai. Oh, ada anak lagi Pak gitu. Ambo lahir tahun 1994, umur kurang lebih 30 tahun. Kenapa Ustaz belum punya bini gitu kan? Karena takdir Allah Pak. Iya kan? Nikah, maut, terus apa lagi Pak? Rezeki itu kan takdir Allah. Allah yang menentukan ya Pak ya. Maunya sih setelah tamat aliyah atau SMA saya menikah Pak. Tapi karena Allah mentakdirkan belum sampai sekarang. Berarti anak alun ya Pak. Istri yang alun ya Pak ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Ada. Apa Bapak bini Pak? Satu dan jole yang lainnya? Lain satu. Aduh ini Pak sekitar ke bini Pak ya. Beda. Oke, kita lanjut Pak. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Hari ini tadi kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa tadi Bapak Ibu?
Alhamdulillah. Syukur hari ini kita mendapatkan kesehatan yang luar biasa sehingga Allah izinkan kita berada di musola Nurul Huda. Iya Bu, Nurul Huda di perumahan Villa Bukit Mendawa. Tidak pakai bunyi. Oh, perumahan Villa Mindawa. Sehat semua ya Pak ya. Nah, karena salah satu nikmat terbesar adalah nikmat sehat. Ada dua nikmat Ibu yang sering orang lalaikan. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat kesempatan. Nikmat sehat lebih dari segalanya, ya Pak ya. Lebih dari uang. Karena gini, Ibu, Bu, lain jago Bu ya. Ibu gini misalkan, Ibu dikasih uang 2M, tahu 2M Bu? 2 miliar. Tapi syaratnya harus menggantikan teman-teman kita yang ada di rumah sakit Sungai Dareh yang lagi koma, yang lagi tidak sadar diri. Mau tidak Ibu? Tidak kan? Pak, kamu ada menggantikan kawan-kawan awak yang di rumah sakit Padang Sinan yang lagi koma, tapi Bapak dibayar 100M misalkan, mau nggak? Pasti nggak. Ini menunjukkan bahwa kesehatan itu luar biasa. Tetapi kebanyakan kita menilai bahwa nikmat itu hanyalah uang. Dan betul Bu? Orang-orang mikir bahwa nikmat terbesar adalah uang. Salah. Nikmat terbesar adalah sehat. Boleh nggak punya uang? Boleh-boleh aja. Tapi nikmat terbesar salah satunya adalah uang. Kesehatan. Maka alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita jaga kesehatan itu. Salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawasalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bihadil badri ya Allah. Oke, kita masuk. Judul ceramah singkat kita adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa Bu? Oke, anak-anak kita yang tulis silakan ditulis. Ciri-ciri orang bertakwa. Ibadah itu muaranya adalah tentang memperbaiki akhlak. Ya udah Pak. Semua ibadah pasti muaranya adalah perbaiki akhlak. Goalnya atau tujuannya pasti tentang memperbaiki akhlak. Sholat misalkan, sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Akhlak tuh. Zakat misalkan, sedekah misalkan, mengajarkan kita untuk peka dengan keadaan sosial. Iya Pak, tahu dengan kondisi kawan-kawan awak yang alun punya harta yang banyak. Lalu kemudian haji atau umroh misalkan. Haji dan umroh mengajarkan kita bahwa semua kita di mata Allah sama. Bapak yang pernah umroh pasti pakai pakaian ihram itu warnanya apa Pak? Putih. Siapapun itu, presiden, bupati, gubernur, RT, RW. Di sini ada RT Pak. Yang saya hormati Pak RT atau jajaran. Apa Pak RT? Masya Allah. Pak RT gitu. Aman loh. Pengurus musola Nurul Huda yang saya hormati.
Pak RT, Pak RW di mata Allah sama, Pak. Jadi di Masjidil Haram ketika kita ke Mekah itu haji, umroh sama di mata Allah. Jadi bukan mentang-mentang jadi presiden atau mentang-mentang RT lalu kemudian baju ihramnya warnanya merah, nggak ada ya. Presiden misalkan warnanya ungu, nggak ada. Di mata Allah sama. Haji dan umroh mengajarkan kita bahwa di mata Allah kita semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita ya Pak ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi Pak, Bu, di sini di musola ini yang paling mulia siapa? Saya ceramah di sini bukan berarti saya yang paling mulia di mata Allah. Boleh jadi ibu atau bapak yang paling mulia. Bapak ibu yang kaya raya, yang mobilnya besar, rumahnya besar, bininya enggak salah. Sorry. Yang punya harta banyak di mata Allah sama. Yang memuliakan hanyalah ketakwaan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila a'malikum wal qulubikum. Allah itu melihat, bukan melihat wajahmu. Yang dilihat oleh Allah hanyalah amalan dan hatimu. Itu yang dicari oleh Allah, bukan harta. Maka kita fokus ke puasa. Puasa mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca Pak RT, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artikan Pak RT. Hai orang-orang beriman. Diwajibkan kepada kamu berpuasa pada bulan Ramadan bagaimana yang wajibkan kepada kamu. Mudah-mudahan kamu mencapai cita dan takwa. Oh, masya Allah. Takbir. Oh. Jadi tidak salah Bapak Ibu memilih Pak RT yang biasa. Lebat apa ceramah kita dulu Pak bilang begitu. Hebat Bapak Ibu sih ya. Jadi sesuai yang Pak RT bilang tadi, la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah la'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa itu mendidik kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Luar biasa. Maka Ustadz, apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Bapak Ibu, Bu, sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Nanti siapa yang dapat boleh pulang duluan. Apa Bu? Dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Tadi itu Pak Wiro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam Al-Baqarah itu ada 3 Bu. Pak itu selalu bicara semangat. 1, allazina yu'minuna bil ghaib. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah beriman dengan yang ghaib. Allah ghaib, hari kiamat, surga, neraka, kemudian malaikat, setan, ghaib.
Maka orang yang bertakwa cirinya Pak, orang yang beriman dengan yang gaib. Ya. Jadi beriman tidak hanya sekedar percaya. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu percaya sama Allah? Pasti percaya. Tapi yang dikatakan beriman adalah tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisan, wal af'alu bil arkan. 3 syaratnya Pak beriman itu. Dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lidah, diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi Pak, Bu, nah, kalau misalkan ada orang yang bilang saya percaya, lalu kemudian dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi yang ketiga tidak dilakukan, yaitu tidak sholat, maka imannya tidak sempurna. Ada enggak Pak di siko bentuk itu? Inyo beriman kecenyo, Islam kecenyo, tapi tidak sholat. Ada tidak di sini? Saya yakin di sini tidak ada. Di kampung Abu banyak Pak. Lalu kemudian tidak hanya sekedar sholat saja, tidak hanya sekedar syahadat, harus dibenarkan dalam hati. Ada tidak Ibu? Ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang syahadat, tapi tidak percaya dengan adanya agama Islam. Kan aneh. Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Namanya Snok Hokronje. Siapa Pak? Snok Hokronje. Orang Belanda tahun 1900-an atau 1800 sekian. Dia masuk Islam bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah. Dia masuk Islam untuk menghancurkan orang-orang Aceh pada zamannya. Di sini ada orang Aceh, Ibu. Orang Aceh pada waktu itu susah sekali dikalahkan. Maka Snok Hokronje pura-pura masuk Islam untuk mengetahui apa sih yang membuat orang Aceh ini menjadi hebat sehingga mereka tidak bisa dikalahkan. Mereka masuk Islam, dia masuk Islam, lalu kemudian meneliti, oh ternyata ini loh penyebab orang Aceh tidak bisa dikalahkan. Lalu beliau menulis buku, judulnya kalau di Indonesia kan Orang Aceh. Tebal Pak, 700 halaman. Saya pernah beli. Halo, Bu, Pak, sholat kita lagi. 5 menit lagi Pak. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Bohong atau munafik orang bilang saya bertakwa tapi malah sholat. Ustaz, saya sholatnya cuma zuhur aja, berarti dia tidak bertakwa. Orang yang bertakwa sholat minimal sholat wajib, kalau tidak bisa sholat sunnah. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ibu-ibu boleh sholat 5 waktu Bu? Alhamdulillah. Apa-apa boleh sholat Pak? Alhamdulillah. Ustaz, kalau misalkan lupa ambo Ustaz, talolo misalkan, lewat talolo Bu, ketiduran misalkan, gimana caranya? Misalkan saya tidur nih, lalu kemudian subuh ketiduran, bangunnya jam 8 pagi, kira-kira sholat atau tidak sholat Bu? Sholat atau tidak Bu? Sholat meskipun jam 8 pagi dengan syarat memang ketiduran. Tapi kalau misalkan azan subuh di musola Nurul Huda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jago ibu misalkan apa misalkan, sholat subuh mah, sebentar lah. Ibu tidur, lalu kemudian bangunnya jam 8 pagi, itu tidak sah lagi sholat karena tadi sudah bangun. Nah, itu Ibu ya. Kita lanjut. Ciri yang ketiga, orang yang beriman dan bertakwa adalah menafkahkan sebagian Bu, pertanyaan Bu. Mobil Ibu yang di rumah itu milik siapa? Pak, motor Bapak yang bagus, NMAX dan lain sebagainya itu R15 Ninja atau LX di rumah itu milik siapa Pak?
Milik siapa Pak? Siapa? Wala duduk tauhid jamaah dulu dahulu Pak. Masya Allah. Takbir. Milik Allah. Motor, mobil, rumah, istri, suami, anak, kebun sawit, milik Allah. Semuanya titipan dari Allah. Kalau barang titipan, pasti suatu saat nanti akan ditanya oleh Allah. Enggak, Bu? Iya kan? Misalnya, saya nitip HP ke ibu. Suatu saat nanti pasti saya akan tanya, mana HP yang bobo? Iya kan? Maka harta yang ibu dapatkan semuanya titipan Allah, milik Allah. Jangan bangga, Pak. Titipan masa bangga. Dalilnya mana Ustaz? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bapak hafal? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka terakhir, Bu, orang yang bertakwa tidak akan susah-susah untuk menafkahkan sebagian harta, apalagi pada bulan suci Ramadan. Rasul itu dermawan, paling dermawan ketika bulan suci Ramadan. Jadi Pak, kalau ada katidiang, tahu Pak katidiang Pak kalau bahasa Padangnya. Kalau ada kotak infak, masukin. Berapa Bu? Ibu paling ikhlas kalau berinfak berapa? Gambarnya apa? Para ibu bawa itu ya, parang. Ustaz, ambil ikhlas Ustaz. Plong 2.000. Kira-kira ibu pernah nggak 50.000 sekali infak? Pernah ya? 100.000? Oh, itu mungkin sekali setahun kan? Nggak apa-apa. Jadi orang yang beriman dan bertakwa, ciri-ciri terakhir banyak sebenarnya Pak. Mungkin yang saya jelaskan adalah yang terakhir, menafkahkan sebagian harta. Orang yang rajin berinfak tidak akan miskin. Percaya enggak Bu? Tidak akan pernah miskin. Bahkan sebaliknya, rezeki akan terus bertambah. Ya Pak ya. Bukti Pak, bukti yang mau sampaikan. Bapak-bapak mungkin yang nyupir ya, yang sering bawa mobil ke Padang. Lalu kemudian kalau ke Darmasraya pasti beli oleh-oleh Pak ya. Oleh-oleh kira-kira Bapak berhentinya di mana kalau beli oleh-oleh? Ya kan Bu ya? Pasti di Zilpanes. Pertanyaan saya, ada nggak hal-hal yang menarik di Zilpanes itu? Ini bapak-bapak yang lebih tahu ini. Apa Pak? Tuh, supir aja yang dikasih makan. Setiap supir yang lewat atau berhenti di situ pasti dikasih makanan, ya Pak. Kalau udah kopi gratis ya Pak ya. Tapi menariknya adalah, apakah Zilpanes jadi miskin? Apakah Zilpanes barangnya habis karena berinfak? Tidak, sebaliknya banyak yang datang ke situ yang belanja. Ini buktikan bahwa berinfak itu tidak memiskinkan, tapi mengayakan sebenarnya. Jadi jangan pernah dalam benak bapak-bapak ibu-ibu ambil sedekah 1.000. 100.000 berarti uang saya 200.000. Jadi berkurang dong? Enggak. Di mata Allah akan bertambah. Satu saat nanti Allah akan menambah, baik secara fisik maupun secara non fisik. Kesehatan juga misalkan. Jadi jangan berharap ibu ya, jangan terlalu berharap saya kasih 100.000 lalu kemudian dikembalikan 200.000. Jangan. Boleh jadi nanti diganti dengan kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang sehat dan lain sebagainya. Paham Bapak Ibu? Kalau paham kita ngerti ya Pak. Jadi ada 3 hal yang bapak-bapak, ibu-ibu bawa pulang ke rumah. Jadi mendengarkan ceramah
bukan hanya mendengar saja ya Bu ya, harus ada yang bawa pulang. Jangan sampai bisa apa yang disampaikan dari Ustaz tadi, Bu, dobe ku hapung si Ustaz tadi kan. Atau Pak, siapa Ustaz tadi Pak? Entar ini pakai daster biru nanya. Bukan daster Pak, itu betul. Nah, jadi yang apa-apa bawa pulang nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Itu cirinya pertama apa Pak? Beriman pada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, bersedekah. Mudah-mudahan tiga ini ada pada diri kita. Amin amin ya robbal alamin. Puasa ini insya Allah akan mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dan insya Allah memasukkan kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.